Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ledisa Fitri, NIM 0110541008 dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, saya akan membacakan salah satu teori neoklasik dengan tokoh Vilfredo Pareto, atau lebih lengkapnya Vilfredo Federico Damaso Pareto. Merupakan seorang tokoh ekonomi neoklasik yang lahir pada tanggal 15 Juli 1848 di Paris, Prancis, yang menggantikan Walras di Universitas Lausanne, di mana dia memperluas analisis Walras ke distribusi pendapatan. Pareto merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya. Pareto menempuh pendidikan awalnya di Prancis, kemudian melanjutkan di Institut Teknik Leardi, dan selanjutnya Pareto meraih gelar doktor di bidang teknik dari Politeknik Torino pada tahun 1869 dengan tesis yang berjudul The Fundamental Principles of Equilibrium in Solid Bodies. Setelah meraih gelar doktor, Pareto bekerja di perusahaan baja milik swasta sebagai manajer selama 20 tahun. Kemudian ia bekerja sebagai direktur umum di suatu perusahaan baja milik negara di Florensi, Italia. Selama menetap di Florensi, selain Pareto bekerja sebagai direktur perusahaan baja, Pareto juga pernah menjadi tenaga pengajar pada bidang ekonomi dan manajemen di Universitas Florenzo. Ia juga menulis banyak artikel yang berkaitan dengan berbagai permasalahan ekonomi. Dalam artikelnya, Pareto memperkenalkan pengaplikasian konsep matematika dalam menganalisis suatu fenomena ekonomi. Dalam kehidupannya, selain sebagai seorang ahli ekonomi, Pareto juga dikenal sebagai seorang insinyur, ahli sosiologi, pengamat politik, sekaligus seorang filsuf. Saat di Swiss, Wilfred Pareto melakukan pengamatan terhadap hasil panen kacang polong di kebunnya. Pareto memperhatikan bahwa tidak semua tanaman kacang polong menghasilkan hasil panen yang sama. Pareto membuat perkiraan bahwa 80% dari hasil panen kacang polongnya dihasilkan oleh 20% tanaman, kemudian mengaplikasikan temuannya pada data kepemilikan tanah di Italia. Kesimpulan ini menjadikan prinsip Pareto begitu penting untuk kita pahami. Hal terpenting yang kita dapatkan dari prinsip ini adalah fokus pada 20% yang memberikan dampak 80%. Di mana prinsip tersebut saat ini semakin berkembang seperti prinsip ekonomi, yaitu dengan input minimal berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Distribusi Pareto ini disusun berdasarkan prinsip Pareto, di mana Vilfredo Pareto menciptakan sebuah rumus matematika yang menggambarkan ketimpangan distribusi kekayaan yang diamati dan diukur dalam negaranya. Pareto menyatakan dalam suatu keadaan di mana saat pengalokasian suatu sumber daya telah optimum dan efisien, maka kuantitas suatu barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya.